Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersyukur Allah Ta'ala pertemukan kita dalam majelis ta'lim al-Iman. Dan pada hari ini kita masih meneruskan upaya menuntaskan pembahasan sistem Dajjal versus sistem Islam. Dan dalam pembahasan kita yang terakhir, kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang sub-sub sistem di dalam sistem Dajjal, yang menunjukkan bahwa sistem Dajjal ini telah benar-benar melakukan upaya pengambil alihan. Jadi istilah pengambil alihan itu, kalau kita lihat gambar yang ada di lembaran kertas uang $1 Amerika Serikat, itu ada istilah unweighted quantities. Jadi di sini ada tulisan unweighted quantities. Lihat ya, Bu. Terlihat tulisan ini? Unweighted quantities. Ya. Jadi di bawah ada Novus Ordo Seclorum. Kalau Novus Ordo Seclorum ini sudah kita pahami. Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler atau world, dunia. Jadi Novus Ordo Seclorum artinya tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin membentuk suatu tatanan dunia baru yang bentuknya seperti piramida. Seluruh populasi planet bumi ini akan dimasukkan ke dalamnya, dan piramida ini akan mengerucut kepada pucuk. Piramidanya berupa mata tunggal yang ada dalam segitiga, yang ukurannya cocok untuk menjadi pucuk piramida, tapi sengaja tidak ditempelkan. Karena mereka ingin mengatakan bahwa benarlah pucuk piramida ini nantinya adalah the one-eyed creature, makhluk bermata sebelah. Tetapi dia belum hadir, dia belum keluar, ya. Dan bagi kita umat Islam, simbol ini bukan simbol yang perlu ditafsirkan lagi. Sudah cukup jelas berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan innahu a'waral 'aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya dia, si mata sebelah itu, si Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Allah Rabb kalian tidak bermata sebelah. Nah, kemudian mereka menulis unweighted quantities di atasnya. Sama dengan Novus Ordo Seclorum, ini menggunakan bahasa Latin, ya. Maknanya apa? Maknanya he has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, si Dajjal ini, telah merestui berbagai undertakings yang kita lakukan. Undertakings itu punya makna usaha, tetapi juga bisa bermakna pengambil alihan. Ya, jadi undertaking itu pengambil alihan. Pengambil alihan apa? Pengambil alihan semua bidang-bidang kehidupan, dari yang tadinya berfondasi iman tauhid menjadi berfondasi kekufuran dan kesyirikan, ya. Jadi semua bidang-bidang kehidupan itu akan diambil alih dan digantikan dengan bidang kehidupan yang fondasinya jauh dari iman tauhid, bahkan bertentangan dengan iman tauhid, ya. Makanya saya sering mengingatkan bahwa istilah tatanan dunia baru ini sebuah upaya untuk menggambarkan bahwa tatanan dunia yang lama itu bermasalah, itu problematik menurut tatanan dunia baru. Padahal justru tatanan dunia yang lama itu adalah sistem yang fondasinya iman tauhid. Karena selama 13 abad lebih itu umat Islam justru dalam kondisi berjaya.
Sementara sekarang umat Islam dalam kondisi kalah, bukan yang menentukan perjalanan dunia ini, sehingga mereka membangun opini sebaliknya, bahwa tatanan dunia yang lama, yang justru fondasinya iman tauhid, itu yang bermasalah, yang harus ditinggalkan, tidak boleh ditengok-tengok lagi. Makanya mereka bikin berbagai framing tentang sistem khilafah, yang hakikatnya justru adalah sistem iman tauhid. Dan sistem sekarang ini mereka kasih nama New World Order, tatanan dunia baru, untuk menggambarkan seolah-olah sistem inilah yang bagus, sistem inilah yang baik, yang benar, ya. Padahal ya, meminjam istilah Ahmad Thompson, justru tatanan dunia sekarang ini hakikatnya adalah tatanan atau sistem Dajjal, ya. Dan lembaga yang mereka perkenalkan dengan simbol ikon seperti ini, yang merupakan apa yang mereka sebut United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang konon kabarnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ngumpul di situ, membahas dunia secara rukun, secara damai. Ini palsu semua, ya, karena hakikatnya di lembaga internasional PBB itu bukan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tetapi ada the big five, ada 5 besar yang sangat berpengaruh dan menentukan perjalanan dunia ini. Itu pun sebenarnya the big five in front of the screen, ya. 5 negara besar di depan layar, ya, Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, dan China. Tapi sesungguhnya di belakang layarnya ya dia juga al-Yahud, ya. Yang mengatur ini semua adalah al-Yahud, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, pengambil alihan ini terjadi di berbagai subsistem dari sistem Dajjal ini, ya. Dan kita sudah membicarakan 3 pada pertemuan terakhir. Kita sudah bicarakan tentang pengambil alihan di bidang ideologi, yang tadinya ideologinya tauhid digantikan dengan sekulis, ya, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, ya. Di bidang politik, pengambil alihannya yang tadinya kedaulatan di tangan Allah Ta'ala menjadi kedaulatan di tangan siapa? Di tangan manusia, ya. Bahkan kumpulan manusia, yang padahal kumpulan manusia tidak akan pernah bisa sepakat dengan sesuatu pendapat, ya. Hingga dikatakan dalam surat Al-Mu'minun, walawid sabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Seandainya kebenaran itu harus mengikuti aspirasi semua orang, niscaya terjadi kerusakan di langit dan di bumi. Jadi mustahil ada yang namanya satu suara bersama masyarakat yang beraneka ragam individu ini, itu mustahil akan bisa terwujudkan. Itu sebuah utopia, ya, sebuah mimpi yang tidak akan pernah bisa menjadi kenyataan, ya. Nah, sedangkan dalam sistem Islam, di bidang siasah, di bidang politik itu sudah sangat jelas, ya, bahwasanya al-mulku lillahi ta'ala. Segenap kekuasaan, kerajaan, ya, kedaulatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kita sekarang diarahkan untuk meyakini bahwa bukan Allah yang berdaulat, tetapi manusia yang berdaulat, ya. Di bidang ekonomi pun demikian. Mereka sudah mengambil alih. Kalau prinsip dalam Islam, yang namanya ekonomi itu harus berfondasikan muamalah. Muamalah itu artinya jual beli yang setara antara pembeli dengan penjual. Tapi dalam sistem dunia sekarang ini, yang dikembangkan adalah kapitalisme dan riba, ya, praktek riba. Dan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengakhiri ayat tentang larangan riba itu dengan kalimat la tazlimuna wa la tuzlamun. Janganlah kalian berlaku zalim dan janganlah kalian rela dizolimi. Sebab di dalam sistem ekonomi yang fondasinya kapitalisme ribawi, ya kan, mau tidak mau akan terbentuk 2 golongan manusia, golongan penzolim dan golongan yang dizolimi. Nah, kalau dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam itu muamalah, ya, jual beli, ya. Jual beli itu menyebabkan si pembeli dan si penjual sama-sama beruntung, sama-sama mendapat manfaat. Tapi kalau dalam sistem ribawi, mesti ada yang terzolimi dan mesti ada yang menzolimi. Dan yang menzolimi itu selalu jumlahnya sedikit, yang terzolimi selalu jumlahnya ramai, ya.
Baik, ini sudah kita bicarakan 3 pengambil alihan di dalam 3 subsistem kehidupan sistem Dajjal ini. Sekarang kita masuk ke subsistem berikutnya di bidang sosial. Di bidang sosial, ya, kalau dalam Islam kita mengenal apa yang disebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, tetapi kalau di dalam sistem Dajjal, ya, hubungan sosial itu, ya, tegak berdasarkan faham individualisme. Ya, jadi masing-masing orang ingin mendapatkan keuntungannya sendiri-sendiri. Ya, dan keuntungan ini tentunya batasnya batas dunia. Nggak ada cerita keuntungan ukhrawi. Ya, karena dalam sistem Dajjal fondasinya kan materialisme. Fondasinya memahami bahwa hidup ini hanya sebatas di dunia saja, nggak ada kehidupan di akhirat. Ingat ayatnya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengerti, mengetahui, memahami perkara yang material, yang zahir dari kehidupan dunia ini belaka, sedangkan terhadap akhirat mereka lalai. Ya, ini sistem materialisme. Nah, kalaupun ada interaksi antar individu di dalam sistem Dajjal ini, selalu bentuknya adalah bentuk hubungan produsen konsumen, begitu. Produsen konsumen di berbagai bidang urusan kehidupan. Ya. Nah, kalau dalam Islam tidak, dalam Islam itu setiap interaksi antar manusia, antar individu orang beriman itu harus dengan semangat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Larangan Allah berbunyi wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam melakukan dosa serta udwan. Udwan itu apa artinya? Ya. Udwan itu artinya permusuhan. Ya. Jadi kalau dalam sistem kafir yang terjadi bukannya saling berkasih sayang, tetapi saling bersaing dan akhirnya saling bermusuhan, rela menjatuhkan pihak lain. Ya, kelakuannya kayak cebong. Tahu cebong? Ya, cebong itu kalau lompat itu mesti nginjek yang lain, gitu. Ya, nyingkirin yang lain. Dia mau lompat supaya lebih tinggi posisinya, tapi sambil dia harus nginjek yang lain. Kalau dalam hubungan masyarakat Islam itu kita ingin sama-sama, ya, mendapatkan keberkahan, ya, ingin mendapatkan keberuntungan, dan keberuntungan kita tidak dibatasi hanya sebatas di dunia. Tapi kita ingin keberuntungan ini membawa kita sama-sama berkumpul nantinya di Jannah, ya, reunion in Jannah, ya. Ini yang harus kita senantiasa sadarkan diri kita dan semua saudara-saudara kita. Nah, ini hubungan sosial. Terus di bidang budaya, hiburan, subsistem Dajjal ini di bidang budaya hiburan itu mempunyai faham yang disebut dengan hedonism. Tahu hedonisme? Apa? Bukan, hedonisme bukan mewah-mewah. Hedonisme itu ujung-ujungnya adalah menjadikan hawa nafsu sebagai yang paling penting. Jadi bagaimana memenuhi keinginan hawa nafsu, atau nafsu dijadikan ilah, ya. Kita lihat coba ayatnya, surat 45 ayat 23. Surat 45 itu surat apa? Al-Jasiyah. Enggak muncul ya. Ya, masing-masing lihat aja di Qurannya. Ya, Jasiyah ya. Ayat berapa tadi? Ayat 23. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ya. Jadi hawa nafsu dijadikan Tuhan, dijadikan ilah, ya. Wa adallahu Allahu 'ala ilmin, dan Allah Ta'ala membiarkannya sesat berdasarkan ilmu Allah. Ya, jadi orang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah,
sampai ke tingkat Allah akhirnya membiarkan dia menjadi sesat berdasarkan ilmu Allah. Wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghasyawah. Dan Allah mengunci mati pendengaran serta hatinya, serta meletakkan tutupan atas penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka siapa lagi yang akan bisa memberi petunjuk kepada orang itu sesudah Allah membiarkannya sesat, ya. Nah, di dalam tradisi sistem Dajjal ini berbagai bentuk ekspresi budaya, berbagai bentuk hiburan itu ujung-ujungnya mengarahkan manusia tenggelam ke dalam menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ya, coba lihat berbagai permainan-permainan yang mereka produksi dan mereka sebarluaskan sekarang ini, itu rata-rata mencetak manusia-manusia yang Victor, kan? Tahu Victor? Pikiran kotor. Ya. Lain halnya dengan budaya dan hiburan Islam. Budaya dan hiburan Islam tujuan akhirnya adalah membuat orang itu zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Dan kalau orang sudah masuk ke dalam zikrullah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketentraman batin, ya. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ya, orang-orang beriman itu menjadi tentram hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, tapi dalam sistem Dajjal sudah terjadi pengambil alihan. Jadi semua bentuk hiburan, semua bentuk ekspresi budaya, ujung akhirnya adalah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, ya. Dan kalau sudah demikian, ya sudah, nggak ada batas, ya. Apapun ditabrak, ya dilanggar, ya. Baik, itu bidang budaya atau hiburan. Selanjutnya bidang hukum, ya. Di dalam bidang hukum, mereka telah mengambil alih yang tadinya diberlakukan hukum Allah Ta'ala, kemudian digantikan dengan apa? Dengan man-made laws, ya, hukum bikinan manusia, yang dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan hukmul jahiliyah, ya. Jadi kalau kita buka surat Al-Ma'idah ayat 50, di dalam ayat itu Allah Ta'ala hanya menyebutkan adanya dua opsi pilihan jenis hukum. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki, dan siapakah yang lebih lebih baik hukumnya daripada hukum Allah liqaumin yuqinun, untuk kaum yang yakin. Nah, makanya ada analisa bahwa sekarang ini umat Islam dengan tenang-tenang saja menerima diberlakukannya hukum buatan manusia dan patuh pula dengan hukum itu, ya. Sesungguhnya ini menunjukkan, mengindikasikan bahwa umat Islam secara umum tingkat keyakinannya rendah terhadap hukum Allah. Kalau kita yakin hukum Allah itu yang hak, yang benar, ya, niscaya kita tidak akan begitu saja tunduk kepada hukum bikinan manusia. Tapi kan sekarang umat Islam banyak sekali yang tunduk pada hukum bikinan manusia, sampai mencari keadilan pun pada hukum bikinan manusia yang hakikatnya nggak mungkin bisa didapat. Kenapa? Karena manusia itu punya dua ciri, dua sifat. Silahkan dilihat di surat Al-Ahzab ayat 72. Di surat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan dua sifat asasi manusia. Surat 33 ya, Al-Ahzab, ya. Kita lihat ayat 72-nya. Allah berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula.
Sesungguhnya kami telah menawarkan, mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Amanah apa ini? Amanah dua, amanahnya dua. Amanah untuk menjalankan tugas ibadah dan berperan sebagai khalifah. Ya. Ini ditawarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang besar-besar itu, kepada langit ditawarkan, kepada bumi ditawarkan, kepada gunung-gunung ditawarkan, semua nolak. Karena semuanya khawatir tidak bisa memikul amanah itu dengan baik. Mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Ya, manusia memikul amanah itu. Kata Allah Ta'ala tentang sikap manusia memikul amanah itu apa? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahil. Jadi bukan sekedar zalim dan jahil, tidak, tapi amat zalim dan amat jahil, begitu. Artinya ketika manusia merumuskan hukum, dia tidak bisa terlepas dari dua sifat ini, sifat amat zalim dan amat jahil. Ya. Makanya alhamdulillah yang dipilih sama Allah kata jahilnya, hukmul jahiliyah. Sebenarnya udah cukup gitu dengan dikatakan hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah ini. Kita jadi sadar ini kita bego ya sebenarnya, dongong kita nih, ya kan? Kita nggak punya ilmu yang cukup untuk bisa merumuskan aturan-aturan yang memastikan keadilan di tengah umat manusia. Tapi kan manusia itu sombong, ya kan? Manusia itu sombong, ya kan? Merasa dirinya hebat, sehingga akhirnya dia merasa dia bisa bikin aturan-aturan hukum yang menimbulkan keadilan di tengah manusia, padahal mustahil. Haruslah pihak yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri yang merumuskan hukum untuk manusia. Yang sangat bodoh dan sangat zalim ini. Ya. Jadi jelas ya kenapa Allah menyebutnya sebagai hukum jahiliyah. Karena pada hakikatnya ketika manusia merumuskan hukum pasti mengandung loopholes, ya, lubang-lubang, celah-celah ketidaksempurnaan, bahkan berupa kebodohan, dan kebodohannya yang amat sangat, karena manusia itu hakikatnya nggak ngerti apa-apa gitu. Nah kalau kita lihat ajaran Allah Ta'ala, hukum Allah, kita ini tinggal ngikut aja. Jadi kalau syariat Islam itu diberlakukan, kita manusia ini nggak perlu tuh ada yang namanya perdebatan, voting gitu kan, boleh apa enggak LGBT, boleh apa enggak minuman keras, ya kan, boleh apa enggak begini begitu, ya kan. Sebab rumusnya dari Nabi SAW sangat jelas, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Kalaupun ada perkara di antara keduanya syubhat, ya kan. Nah, ini syubhat ini harus dikhawatirkan gitu, karena jangan-jangan dia bisa mengantarkan kepada yang haram. Tapi nggak ada ceritanya di dalam tradisi Islam sesuatu hukumnya haram, tetapi di tempat tertentu dalam situasi tertentu bisa jadi legal gitu. Jadi antara haram dengan ilegal, antara halal dan legal itu seolah-olah dua hal yang terpisah kalau di dalam sistem hukum bikinan manusia. Tapi kalau dalam sistem Islam, yang haram itu ya ilegal, yang halal itu legal, begitu. Jadi minuman keras misalnya, dia haram, maka dimanapun dia haram. Nggak mentang-mentang dia ada di supermarket terus ada tulisan Badan POM nomor sekian terus jadi halal gitu loh, nggak bisa. Ya, kalau dia haram di satu tempat, dia haram di tempat lain. Kalau dia halal di satu tempat, ya dia halal di manapun, begitu. Nah inilah konyolnya hukum jahiliyah, hukum pikiran manusia, ya. Dan yang lebih mengkhawatirkan ada ayat-ayat yang sudah istilahnya yang terbiasa menyimak ayat-ayat ini sudah menganggapnya ini ayat-ayat gacor ya tentang masalah hukum, yaitu 3 ayat dalam surat Al-Maidah 44, 45, 47. Ya, di 3 ayat ini Allah mengeluarkan vonis yang sangat mengkhawatirkan terhadap pelaku, ya, yang meyakini pentingnya memberlakukan hukum manusia daripada hukum Allah. Ya, yang pertama kata Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun."
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Jadi vonisnya 3. Yang tidak mau memperlakukan hukum Allah Ta'ala, maka dia kafir, dia zalim, dan dia fasik, ya kan? Nah, tapi dengan catatan, tolong diperhatikan secara bahasa di sini, wa man lam yahkum. Yahkum itu artinya apa? Barang siapa yang tidak menghukumi, ya, dengan apa yang Allah turunkan. Ini maksudnya bentuk aktif, bentuk orang memiliki wewenang. Jadi orang yang punya wewenang itu digunakan kalimat wa man lam yahkum. Barang siapa yang merumuskan hukum tidak berdasarkan yang Allah turunkan, itu beda dengan wa man lam yuhkam. Yuhkam itu barang siapa yang diberlakukan hukum atasnya, ya. Jadi kalau yahkum itu pihak yang punya wewenang merumuskan hukum. Tapi kalau yuhkam itu pihak yang diberlakukan hukum atasnya. Berarti yuhkam ini siapa? Rakyat kebanyakan, ya kan? Yahkum siapa? Nah, mereka-mereka yang diberi wewenang untuk merumuskan hukum. Dan dalam hal ini konkretnya dalam kehidupan nyata kita, siapa mereka ini? Kalau bahasa Inggrisnya lebih gampang paham kita. Mereka diistilahkan sebagai lawmakers, ya kan? Lawmakers. Di negeri ini pakai istilah yang bikin orang nggak gampang ngerti, ya kan? Disebutnya ALEG, ya. ALEG itu kepanjangannya apa? Anggota legislatif. Tugas legislasi itu tugas apa? Tugas merumuskan hukum, kan gitu. Kan orang terpelajar aja yang bisa ngerti itu, bahwa ALEG itu artinya anggota legislatif. Tugasnya apa? Melegislasi hukum. Berarti merumuskan hukum, ya kan? Kalau di barat tuh gampang pahamnya, lawmaker, pembuat hukum. Kenapa di Indonesia nggak diterjemahkan dengan pembuat hukum? Kok disebutnya ALEG? Kira-kira kenapa? Biar abu-abu. Biar abu-abu. Ya. Jadi supaya di negeri ini yang mayoritas Muslim, yang baca Quran, ya kan, nggak gampang gitu bisa merumuskan, menyimpulkan, oh ALEG itu pembuat hukum. Berarti pembuat hukum berarti tandingan bagi siapa? Allah. Bagi Allah. Ya. Serius nggak? Wahai para orang-orang yang ingin jadi ALEG, serius nggak? Serius apanya? Serius dosanya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita ngerti, boro-boro kita berebut menjadi ALEG, gitu. Kita berebut menjauh dari posisi itu. Karena apa? We're playing God. Kita seolah ingin menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustaz, kalau nggak ada dari kalangan kita, nanti hukumnya hukum jahiliyah banget. Emang iya. Sedangkan pilihan cuma 2. Kalau nggak hukum Allah, hukum jahiliyah. Nggak ada hukum jahiliyah yang ke Islam-Islaman, nggak ada. Gitu. It's either this or that, gitu loh. Nggak ada pilihan tengah-tengah gitu, nggak ada. Ya terserah kita mau pilih apa. Kita mau pilih bulat ngikutin hukum Allah, atau kita ya tawar-tawar yang nggak mau hukum jahiliyah, asal jahiliyahnya masih Islami misalnya gitu. Nggak mungkin, ya, nggak ada ceritanya seperti itu, ya. Jelas ya Bapak dan Ibu. Ini penting nih, harus jelas, harus ngerti, karena kita hidup di era di mana bab ini telah banyak menjerumuskan manusia ke dalam kubangan, ya, yang sebenarnya babnya bukan dosa ringan, tapi dosanya kategorinya syirik. Karena apa? Karena menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin supaya lebih jelas lagi, karena ini harus tuntas ya, saya coba jelaskan ayat lain lagi dari surat At-Taubah. Coba lihat surat At-Taubah. Di surat 9. Ya tak keluar memang. Kan buat saya nih. Yang masing-masing oleh dia sendiri kan. Surat At-Taubah di ayat 31. Apa kata Allah di ayat ini? Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi
wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka di sini maksudnya siapa? Para kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Jadi ahli kitab menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah Ta'ala, ya. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah ilah yang esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain daripada Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sewaktu ayat ini turun, seorang sahabat bernama Adi bin Hatim radhiyallahu an langsung bertanya kepada Rasul. Adi bin Hatim ini mantan Kristen, jadi dia mantan ahli kitab, masuk Islam, ya. Dia nanya, ya Rasulullah, kenapa Allah mengatakan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para orang alim mereka, pendeta, rabi-rabi, dan rahib-rahib mereka, para ahli ibadah mereka sebagai Rob selain Allah? Seingat saya, waktu saya dulu Nasrani, saya nggak pernah menyembah mereka, ya, mempertuhan mereka, ya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, bukankah jika pendeta atau rabi itu mengatakan sesuatu halal, padahal Allah mengatakan itu haram, kemudian umat mengikuti apa kata pendeta rabi itu? Iya, katanya. Begitu juga sebaliknya, bukankah kalau pendeta atau rabi mengatakan sesuatu itu haram, sedangkan Allah mengatakan itu halal, ya, maka umat Yahudi Nasrani mengikut apa kata pendeta rabinya? Benar, kata Adi bin Hatim. Itulah bentuk ibadah daripada kaum ahli kitab terhadap pendeta dan rabi mereka, ya. Jadi seolah-olah apa kata si rabi, pendeta Yahudi, maupun kata pendeta, yaitu pemuka agama Nasrani, ya kan, itu lebih tinggi posisinya daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas nggak di sini? Ya. Nah, ini padahal lingkupnya lingkup pemuka agama. Nah, sekarang bagaimana lagi dengan lingkupnya sudah jelas bukan pemuka agama, tapi sekedar orang yang disebut alek, gitu. Dia berperan menentukan ini boleh, ini tidak boleh, gitu. Ini halal, ini haram, ini legal, ini ilegal. Terus kita tunduk saja begitu saja kepada dia. Padahal seringkali yang dia katakan legal di mata Allah ilegal. Seringkali yang mereka katakan ilegal di mata Allah justru legal, begitu. Nah, ketika seseorang itu tunduk kepada keputusan si lawmakers ini, hakikatnya dia telah menjadikan lawmaker itu sebagai tandingan, sebagai rob selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti dosanya kelasnya apa? Kelasnya apa? Syirik. Ya, mempersekutukan Allah dengan selain Allah. Ya. Jelas ya? Nah, ini seriusnya bab kita hidup di era sekarang ini, sebuah era di mana manusia sudah take it for granted saja, ya sudah. Kalau memang aturannya begitu, hukumnya begitu, kita tunduk aja. Gitu. Ya, contoh lah yang sederhana. Misalnya bab pajak, ya. Pajak itu sebenarnya bagaimana sih statusnya? Nah, gimana statusnya pajak? Ya, artinya pajak ini sebenarnya adalah perampokan legal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat, yang sebenarnya nggak ada istilahnya, nggak ada konsideran juntrungan, konsideran itu nggak ada, nggak jelas gitu loh. Pokoknya yang penting negara ingin dapat masukan dari rakyat. Tapi sesungguhnya apa imbalannya untuk rakyat? Nggak ada. Yang ada adalah rakyat pokoknya tunduk patuh berserah diri kepada kehendak yang berkuasa, begitu. Dalam sistem Islam nggak dibolehkan pemerintah itu mengambil apa yang menjadi hak harta rakyat, ya kan, tanpa kejelasan maksud. Itu tidak dibenarkan. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, ya, kalau di dalam sistem Islam, sistem iman tauhid, pendidikan itu seperti yang digambarkan Nabi dalam sebuah hadis. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka talabul ilm, maka dia seperti orang yang sedang menempuh perjalanan menuju jannah, ya.
Artinya apa? Tidak mungkin ilmu yang dia tuntut, yang dia menempuh perjalanan untuk menuntutnya, bisa mengantarkan dia ke jannah kalau ilmu itu adalah ilmu yang tidak mencakup urusan akhirat. Ya tidak mungkin. Makanya ada doa Nabi yang berbunyi, la taj'alid dunya akbar hamina. Jangan jadikan dunia itu pusat perhatianku, ambisi utamaku. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia itu batas pengetahuanku. Jadi orang beriman itu merasa risau kalau dia diharuskan menuntut ilmu, yang ilmu itu batasnya cuma batas dunia saja. Ininya manfaatnya. Ya kayak sekarang lah. Semua pelajaran-pelajaran yang didapat di berbagai sekolah formal sekarang ini itu batasnya dunia saja. Ya mau itu sosiologi kah, mau itu matematika, mau itu kedokteran kah, ya kan batasnya dunia saja. Ya. Mana ada dalam dunia kedokteran modern sekarang ini diajarkan bahwa kalau sudah ada ciri-ciri sakit kayak gini mulai ditalkinkan. Ada diajarkan itu? Di FKUI ada nggak diajarkan itu? Ya. Padahal hadisnya sangat jelas. Ya laqinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkanlah saudaramu yang menunjukkan tanda-tanda kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Boro-boro mentalkinkan, yang terjadi adalah udah megap-megap disetrum lagi, just gitu, ya kan? Dengan harapan apa? Terjadi penundaan kematian gitu kan? Karena apa? Karena logikanya dunia semua, ya, dunia semua logikanya, nggak ada logika akhiratnya. Gitu. Nah, dalam sistem Islam tidak boleh ada ilmu yang diajarkan kalau tidak punya dampak kaitan dengan akhirat. Karena itulah hakikat ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Gitu. Makanya semua kita harus bertanya, ini kita sekarang nyekolahin anak ini tujuannya apa? Gitu. Sebab tatanan dunia sekolah ini sekarang sadar tidak sadar telah tunduk pada sistem Dajjal. Nah kalau kita mengharapkan anak kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ngapain juga kita biarkan dia menuntut ilmu yang ujung-ujungnya bakal menyebabkan dia jadi hamba Dajjal. Begitu. Paham ya? Beda kan itu? Baik. Nah, jadi pendidikan yang sekarang dikembangkan oleh sistem Dajjal ini ujung akhirnya adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang hubbud dunya, cinta akan dunia, ya, dan mengabaikan kehidupan akhirat, ya. Sementara pendidikan yang Islam ajarkan adalah semua jenis ilmu yang mengantarkan kesadaran setiap penuntut ilmu itu bahwa dirinya adalah hamba Allah, bahwa dirinya dihadirkan ke dunia ini dengan maksud mengerjakan tugas pokoknya, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Nah, coba kalau kita ingat zaman kita dulu sekolah, ya kan? Berapa banyak kita diingatkan oleh guru kita di berbagai bidang ilmu yang kita pelajari tentang Allah. Berapa banyak kita diingatkan untuk komitmen dengan Al-Quran. Berapa banyak kita diingatkan untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, ya kan? Praktis nggak ada. Karena memang itu bukan tugas si guru itu. Sebab guru itu tunduk pada kurikulum, sedangkan kurikulumnya tunduk kepada sistem pendidikan versi Dajjal. Gitu. Whether we admit it or not, mau kita akui atau tidak, tapi hakikatnya demikian. Begitu. Makanya lahirlah orang-orang S1, S2, S3, S-Krim, ya kan? Yang semuanya ujung akhirnya nggak mikirin yang lain kecuali karir duniawinya, kan? Begitu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan al-aqyas, orang yang paling cerdas dalam Islam adalah orang yang banyak menghitung-hitung, mengevaluasi perbuatan-perbuatannya, introspeksi, evaluasi, muhasabah, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya, bukan kehidupan sebelum kematiannya. Nah, semua kerangka pendidikan modern sekarang ini untuk melahirkan orang-orang yang jelas cita-citanya mentok sebelum kematian. Bahkan kalau ngikutin aturan lainnya sebelum berusia berapa? 56 ya pensiun. Pensiun berapa? Hah? 58 ya? Tinggalan zaman ente.
Udah mundur dikit sekarang 58. Ya ditambah 3 tahun. Ditambah tuh dari mana? Tadinya 55, 33, 4 Oh, oke. Jadi ditambah. Gara-gara apa tuh ditambah? Gara-gara dianggap orang makin sehat gitu. Iya kali. Ya kan? Di atas 58 pasti sakitnya gitu ya. Pantasnya dimasukkan museum gitu, ya kan? Nah kalau dalam Islam nggak ada konsep pensiun, tuh nggak ada dalam Islam. Ya, dalam Islam selagi hayat masih di kandung badan, ya dia harus terus beribadah, beramal soleh sejauh kemampuan dia sesuai dengan kondisi yang dia ditakdirkan Allah berada di dalamnya. Jelas ya? Nah sebaliknya pendidikan Islam itu visi akhirnya itu sangat jelas. Sukses sejati, ya, sukses sejati itu Ali Imran 185. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan sesungguhnya hanya di hari berbangkit nanti sajalah disempurnakannya berbagai ganjaran-ganjaran, balasan-balasan bagi kalian. Yang berbuat baik dapat balasan baik, yang berbuat buruk dapat balasan buruk. Nah, terus Allah jelaskan hakikat sukses itu apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dicemplungkan ke dalam surga, sungguh dia telah meraih kesuksesan. Itulah kesuksesan sejati di dalam sistem pendidikan Islam. Bagaimana melahirkan ya manusia bertakwa, dan konon kabarnya ini tujuan pendidikan nasional ya katanya ya, melahirkan manusia bertakwa konon kabarnya. Nah, yang jelas di situ diingatkan bahwa jauh dari api neraka, masuk ke dalam surga, itulah hakikat kesuksesan. Dan ditegaskan lagi kaitan dengan dunia ini apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada kehidupan dunia ini melainkan ya kesenangan yang menipu, ya kesenangan yang mempesona, yang menipu ya manusia yang ada di dalamnya. Nah, jadi ini bidang pendidikan. Lanjut. Baik, sekarang bidang keluarga. Keluarga dipahami betul sama para elit global ini ya, di dalam masyarakat Islam dia merupakan kunci ya. Karena mereka sadar betul bahwa bangunan besar masyarakat Islam itu elemen terkecilnya, unsur terkecilnya adalah keluarga ya. Karenanya mereka menghantam ya yang namanya benteng terakhir umat Islam ini, keluarga ini, dengan cara apa? Dengan cara menghantam pihak yang dianggap paling menentukan baik buruknya keluarga, yaitu wanitanya. Ya, wanita itu amat sangat besar pengaruhnya kepada baik buruknya masyarakat secara keseluruhan dan baik buruknya keluarga. Nah, karenanya pihak sistem Dajjal ini dalam upaya mengambil alih keluarga Islam menjadi keluarga kafir, keluarga syirik ya kan, itu mereka menghantam, mereka bikin program-program yang merusak atau menggoyang cara berpikir seorang wanita muslimah. Di antaranya apa yang mereka sebarluaskan, ini sayang belum ditulis di sini. Sebenarnya mereka menyebarluaskan pertama yang disebut dengan konsep atau program kesetaraan gender. Pernah dengar istilah itu? Gender itu apa? Jenis kelamin ya. Gender itu jenis kelamin. Jadi mereka membangun opini bahwa di dalam tradisi Islam sesungguhnya kaum laki-laki itu superior daripada kaum wanita. Mending kalau cuma sebatas laki-laki superior atas kaum wanita, tetapi kemudian kesimpulannya apa? Kaum wanita ditindas oleh kaum laki-laki. Nah, karenanya harus ada perjuangan untuk membuat gender ini, jenis kelamin ini setara, kesetaraan gender. Dan caranya bagaimana? Caranya dengan melemparkan lagi program berikutnya namanya tahrirul mar'ah, liberalisasi kaum wanita. Karena mereka mengesankan
bahwa wanita ini menjadi di bawah levelnya daripada laki-laki dalam Islam karena kaum wanita itu dikungkung, dipenjara, ya, baik itu dipenjara dalam pengertian sebagai istri, sebagai ibu, ya kan, maupun dipenjara dalam pengertian cara berpakaiannya, ya. Jadi yang namanya menutup aurat, yang namanya berjilbab, apalagi bercadar, itu dianggap sebagai bentuk pengungkungan kaum wanita muslimah. Maka mereka harus ditanamkan ketidaksukaan mereka untuk mau berpakaian yang seperti itu, karena itu cuma simbol keterjajahannya wanita muslimah oleh kaum laki-laki, begitu, ya. Nah, jadi ibu-ibu makanya harus disadari betul bahwa berpakaian dalam syariat Islam itu sangat erat kaitannya dengan martabat seseorang, ya, marwah seseorang, ya. Kalau dalam bahasa surat Al-Ahzab ayat 59, ayat tentang keharusan mengenakan hijab atau jilbab, ya kan? Itu kan ada dua target kenapa wanita itu diperintahkan untuk menutup auratnya dengan hijab atau jilbab. Apa itu? Dua target itu? Supaya dikenal. Satu, supaya dikenal. Yang kedua, supaya tidak diganggu, ya. Jadi pernah itu ada satu eksperimen kecil-kecilan dilakukan di barat, ya kan? Di mana dua wanita disuruh berjalan di satu jalanan yang sama, ya. Di mana di jalan itu banyak laki-laki suka nongkrong-nongkrong gitu. Yang satu disuruh pakai jilbab tertutup bahkan pakai cadar, satu lagi disuruh pakai rok mini, ya, pakaian seronok begitu. Nah, terus untuk ngetes kira-kira mana yang diganggu? Itu sudah jelas lah, ya. Kenapa? Karena itu fitrahnya laki-laki, ya. Tabiat laki-laki ya begitu itu. Kalau ngeliat wanita murahan, ya tentunya ingin digoda, ya. Ingin dia jahil terhadapnya. Tapi kalau wanita itu tertutup, ya kan, dia sendiri juga tertutup, celah-celah jahilnya itu tertutup, celah-celah isengnya itu tertutup, itu terjaga otomatis wanita itu, ya. Nah, jadi ini masalah martabat, ya. Nah, jadi liberalisasi wanita, akhirnya wanita itu disuruh meninggalkan pos utamanya. Pos utama wanita, terutama istri atau ibu, itu adalah sebagaimana dalam ungkapan bahasa Arab, al-ummu madrasah. Ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak. Baik buruk anak sangat ditentukan oleh baik buruk si ibu berperan sebagai pendidik, sebagai murabbiyah, ya. Nah, ini dicabut, ya. Disuruh wanita itu supaya bisa setara dengan suaminya, dia harus juga menjadi orang yang making money, ya, mencari duit keluar sana, ya. Nah, ini dalam tradisi Islam tadi sudah jelas berbeda. Dalam tradisi Islam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita. Dan dijelaskan jelas-jelas di dalam ayat itu, kenapa dia jadi pemimpin? Karena ada kelebihan laki daripada perempuan dalam beberapa hal, dan juga karena dia memberikan sebagian nafkahnya untuk keluarganya. Artinya apa? Kewajiban mencari nafkah itu jelas jatuhnya kepada kaum pria. Kaum wanita nggak punya kewajiban itu. Jadi kaum wanita itu ya memang harus berperan sebagai dankima, komandan kompi markas, gitu loh, ya. Jadi domestic affairs itu selesai ditangani oleh kaum wanita. Dan jangan dikira ini perkara ringan, ya. Ini perkara berat loh, gitu. Yang namanya ngurus rumah itu berarti ngurus apa? Ngurus rapih tidaknya rumah, bersih tidaknya rumah. Tapi juga ngurus rumah itu artinya ngurus yang tinggal di rumah. Siapa yang tinggal di rumah? Anak, gitu, ya. Termasuk menjaga harta suami, gitu. Ini semua adalah bagian dari tugas dan kima. Dan ini bukan perkara ringan, ini perkara berat juga, ya. Seolah-olah laki-laki itu lebih berat pergi keluar rumah, cari nafkah, ya kan, banting tulang istilahnya, ya kan. Barat coba berani banting tulang, ya pulang peot-peot kadang. Nah, jadi ini dicabut nih, tugas ini dicabut, ya. Dibuat kosong, nggak ada pengisinya. Dengan cara wanita itu diiming-iming kalau dia making money, dia punya freedom, dia punya kebebasan, ya. Dan dia punya bargaining position ngadepin suaminya. Kalau dia nggak punya penghasilan, ya dia harus tunduk sepenuhnya sama suaminya, ibaratnya begitu.
Tapi kalau dia juga making money, dia bisa mengatakan, ya gue kan shareholder juga di rumah ini. Nah, gitu. Paham ya? Sampai di sini. Nah, jadi jelas sekali betapa jahatnya sistem Dajjal ini mengacak-acak keluarga-keluarga Islam ini sehingga tidak berperan sebagai benteng terakhir lagi. Gitu. Keluarga Islam ini jebol, gitu ibaratnya, dengan kaum wanita yang meninggalkan pos utama. Nah, kalau anak-anak sudah tidak dididik sama ibunya sendiri, ya kan? Terus akhirnya siapa yang didik dia di rumah? Bukan pembantu, tapi sinetron. Karena pembantu hampir setiap hari, sepanjang hari kerjanya apa? Nonton TV. Dan yang dia cari apa? Sinetron. Dan sinetron itu akhirnya ditonton bukan saja oleh si pembantu, tapi juga oleh anak-anaknya. Sedangkan isi sinetron hampir semua ceritanya itu mengandung intrik. Ya, intrik si suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, ya kan? Kemudian majikan pada pembantunya dan seterusnya. Gitu. Ya berarti apa yang dipelajari sama anak-anak ini? Ya bagaimana ngintrik. Gitu. Maka anak-anak sejak dari kecil sudah jadi badungnya haruan lebih. Ya, doyan berbohong, ya kan, kebiasaan berbohong dan seterusnya. Nah, belum lagi kalau wanita pergi kerja keluar, ya, di luar sana hampir banyak sekali kantor-kantor bikin peraturan suami istri nggak boleh di bawah satu atap kantor, ya kan? Yang berarti apa? Potensi menyimpang, ya kan, melakukan penyimpangan hubungan laki perempuan menjadi besar sekali. Coba kalau dia boleh sekantor, kan masih lumayan lah, ya, suami bisa jagain istrinya kan, bisa ngawasin istrinya. Karena kalau udah jelas berpisah, berarti seolah-olah istri orang supaya ketemu suami orang ketemu sama istri orang. Akhirnya terjadilah urban affairs. Pernah dengar istilah itu? Ya, affair perkotaan. Dan itu sering terjadi di mana? Di komuter. Gitu. Sering ketemu tiap hari, lama-lama kenalan, ya kan, tukeran nomor WA, ya kan. Nah, akhirnya janjian pergi bareng, pulang bareng. Akhirnya BSB, bobo siang bareng. Jam istirahat. Ya. Artinya terjadi apa? Terjadi free sex, ya kan, kebebasan, ya, seks, ya. Dan kalau sudah ini terjadi, pengkhianatan demi pengkhianatan menjadi satu hal yang biasa di kalangan suami istri. Dan akibatnya ujung akhirnya apa? Potensi talak itu terjadi. Gitu. Ya. Bahkan nggak jarang ada keluarga-keluarga yang suami istri itu dua-duanya kerja, ya kan? Mereka nggak pernah talak, tapi hakikatnya juga nggak pernah tidur bareng. Karena apa? Si suami maunya di lantai atas, istri di lantai bawah. Gitu. Ya bikin kesepakatan begitu. Cerai sih kagak, gitu kan? Lo boleh dijajan, gue juga jajan, gitu. Ya kita nggak usah cerai, karena apa? Citra kita rusak, gitu, sebagai keluarga. Tapi sesungguhnya udah penuh kepalsuan. Ya, na'udzubillah min. Nah jadi keluarga kita dihancurkan. Belum lagi bentuk yang ekstrim adalah dengan penyebarluasan program LGBT. Ya. Nah LGBT ini jelas-jelas telah merusak keluarga-keluarga karena apa? Ya karena ya lebih mengerikan lagi, sudah abnormal, ya, hubungan zinanya sudah zina yang melampaui batas, ya. Baik, saya kira untuk hari ini kita cukupkan sekian. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan subsistem berikutnya dari sistem Dajjal ini pada pertemuan berikutnya. Dan ini ayat-ayatnya bisa Anda baca sendiri, ya, surat An-Nisa 34 itu ayat tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian surat 17 ayat 32 itu ayat tentang wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Ingat ya, tidak ada ayat yang mengatakan la taznu, jangan kalian berzina. Yang ada adalah ayat jangan dekati zina. Pertanda apa? Pertanda bahwa yang namanya fahisha, perbuatan keji itu punya tingkatan-tingkatan. Dan Islam itu tidak sekedar melarang berzina, tapi semua yang sifatnya mengarah kepada zina itu harus ditutup celahnya. Karenanya kita punya aturan tentang aurat laki-laki maupun perempuan. Kita punya aturan tentang tidak boleh ikhtilat, campur aduk laki dengan perempuan yang bukan mahram. Bahkan ada aturan jam berapa anak boleh masuk ke kamar orang tua. Gitu. Ya, ada aturan seperti itu. Jadi semua kenapa begitu ketat? Karena Islam menghargai, ya, manusia itu jangan sampai terjerumus ke dalam, ya, zina. Ya, bahkan mendekati zina saja sudah ditutup celah-celahnya. Ya. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau komen, mau bertanya, kalau yang mau bertanya. Nggak ada yang bertanya? Hah? Ibu-ibu. Saya aja deh starting nanya. Pak, saya nanya, jadi kan kita adanya di sikon seperti ini, kan? Ya. Kita hidup dan apa Ustaz? Jadi kan kita ada di sistem yang tadi terangkan, kita dihukum atau sistem Dajjal ini. Terus bagaimana jadinya sikap kita agar tetap menjaga tauhid dalam sistem seperti ini, Ustaz? Demikian, terima kasih. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana caranya kita menjaga tauhid ketika sistem yang memang berlaku hari ini adalah sistem Dajjal? Pada prinsipnya kita harus menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah dan Rasulnya. Dan dalam hal ini misalnya kita tahu ada ayat yang berbunyi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, ya. Dan sungguh kami telah utus untuk setiap umat itu seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut, ya. Nah, sistem Dajjal ini adalah taghut, adalah sistem yang mengajak manusia kepada syaitan, kepada Dajjal, kepada hizbus syaitan, kepada iblis, ya kan? Nah, berarti dengan segala keterbatasan yang bisa kita lakukan, semua kita harus mendidik diri sendiri dan keluarga sendiri untuk barok, berlepas diri dari nilai-nilai yang mereka paksakan itu. Contoh, alhamdulillah di sini ibu-ibu semuanya sadar pentingnya menutup aurat, kan? Padahal secara sistem dunia sekarang yang dianjurkan adalah justru memperlihatkan aurat. Nah, ini kan bisa ibu lakukan dengan ibu mengenakan jilbab, mengenakan hijab, ya kan? Nah, begitu juga ibu-ibu di sini berusaha untuk tetap menjaga peranan sebagai mar'ah sholihah di tengah hantaman deras pemikiran untuk meninggalkan posisi mar'ah sholihah, tapi menjadi wanita karir misalnya, menjadi wanita yang berpikiran maju, tanda kutip, versi mereka, begitu. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk kita barok, berlepas diri dari nilai-nilai yang mereka ingin paksakan kepada kita. Nah, semua kita harus cek, ada nggak di dalam hidup kita yang kita itu tunduk kepada aturan yang mereka buat, yang padahal aturan itu tidak sejalan dengan tauhid, dengan syariat kita. Itu aja. Dan ini sebuah ongoing struggle, ya kan? Sebuah perjuangan yang nggak ada henti-hentinya kita lakukan, ya.
Atau dalam bahasa lainnya, semua kita masing-masing harus hijrah dari situasi yang tadinya tunduk begitu saja dengan Dajjalic values ini, nilai-nilai sistem Dajjal ini, untuk kita berpindah kepada nilai-nilai sistem Islam. Sekalipun sistem Islamnya belum tegak, tapi yang jelas kalau ini kita lakukan di keluarga-keluarga kita masing-masing, sesungguhnya keluarga kita ini sudah menjadi bahagian dari jundullah, dari tentara-tentara Allah yang ingin menyatakan bahwa kita nggak mau tunduk dengan junud syaitan, dengan prajurit tentara-tentara syaitan. Ya. Nah, tapi ini tidak bisa terjadi kecuali semua terlibat dalam upaya thalabul ilm, menuntut ilmu. Karena mana mungkin kita bisa meninggalkan sekularisme kalau kita nggak ngerti mana yang sekuler. Mana mungkin kita bisa meninggalkan paham pluralisme kalau kita sendiri tidak ngerti pluralisme itu inti masalahnya di mana dan Islam itu memerintahkan apa. Gitu. Ya, jadi dua sisi itu harus selalu berbarengan. Sisi ya la ilaha dan sisi illallah. Sisi al-wala ya kesetiaan kepada Islam dan sisi al-bara ya berlepas diri dari Dajjal, dari sistem Dajjal, sistem kufur ini. Ya, ini harus terus ditanamkan. Ya. Wallahu a'lam. Bapak-bapak ada? Posisinya di mana? Posisi gerak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pembahasan khusus kali ini, kemarin saya melakukan WA wanita keturunan Arab yang berjuang emansipasi mempengaruhi kesetaraan gender di Saudi. Ternyata dia berjuang terus. Nah ini apakah berarti sistem di Saudi Arabia sudah termasuk memasukkan memonikan wanitanya juga enggak. Ini mau dikaji. Terima kasih. Kalian tadi buat. Ya. Jadi karena kita nggak bisa melawan sebagai orang yang diatur, berarti tapi kita nggak dosa kan, nggak melawan gimana ya? Apa termasuk kita diam aja kan? Menurut saya sih, menurut Amin Bumonka orang Pariko jadi dia, ini namanya statik nggak bisa. Apa? Jadi kalau ada pembongkaran, ya kan, kita lawan dengan kekuatanmu, tanganmu. Kalau nggak bisa lagi dengan lisanmu, kalau nggak bisa lagi dengan hatimu, dan itu selama iman. Jadi kalau kita lihat yang pakai lisan ini kebanyakan belum pada di dalam nih kan gitu kan. Apakah tidak jadinya selemah-lemah iman ini nggak masalah? Maksudnya yang pakai lisan ada di dalam, maksudnya gimana? Itu kan pusat-pusat ada di dalam. Yang pada vokal, maksudnya yang vokal berbicara ternyata kan sudah dikriminalisasi. Oh, di dalam pesantren. Iya, pesantren. Madrasah Yusufiyah. Iya. Jadi kita letaknya kita cuma bisa berarti selemah-lemah iman ya, dalam hati roh membenci gitu kan. Ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Bapak, apakah benar Saudi sudah kerasukan sistem Dajjal? Benar. Ya memang iya. Betul. Bahkan sekarang ini lebih dahsyat lagi karena si calon raja berikutnya yang digadang-gadang sebagai putra mahkota sekarang ini, si MBS ini ya kan, dia bahkan sudah punya rencana besar bikin proyek besar kasino kan, kasino di Saudi dan kerjasama investasinya itu dengan orang-orang Yahudi begitu ya. Dan seperti yang saya berkali-kali bilang, tidak ada negeri Muslim hari ini yang jumlah ulamanya terbanyak berada di penjara di Madrasah Yusufiyah selain daripada di KSA, the Kingdom of Saudi Arabia. Ribuan sekarang ulama ada di dalam sijin di Saudi. Nah jadi seperti itu Pak. Sehingga satu perempuan menebarluaskan paham kesetaraan gender, ya ibaratnya menyempurnakan saja sesuatu yang memang sedang jadi tren dari kebijakan-kebijakan yang memang diberlakukan di KSA ini.
Nah kemudian penanya berikutnya atau pertanyaan berikutnya, apakah ini berarti memang kita cuma bisa sebatas mengingkari dengan hati? Tidak. Tadi kan sudah saya bilang. Contohnya ibu-ibu sekarang ini, ibu tidak mau mengikuti tren liberalisasi wanita. Ibu tetap menjaga posisi ibu di pos tugas dan IMA, Komandan Kompi Markas. Ibu bahkan mengenakan pakaian syar'i, wanita yang menutup aurat ya, dengan hijab, dengan jilbab. Ini kan bentuk yang bukan sekedar hati. Ini bentuk bahkan kategorinya tangan ini, ya, perbuatan amaliyah gitu. Nah, begitu juga dengan ucapan. Ucapan itu nggak mesti yang kemudian kita bayangkan ujung akhirnya pada masuk madrasah Yusufiyah, tidak. Ya, semua bentuk dakwah tarbiyah yang sedang berlangsung sekarang ini, asalkan memang isinya baik dan benar ya, lurus begitu ya, itu adalah bentuk merubah kemungkaran dengan lisan. Kita tidak boleh berputus asa ya. Kalau enggak, ngapain kita ngadain majelis taklim Ikhwan ini kan? Jadi kan tugas majelis taklim ini adalah di dalamnya supaya disuarakan kalimatullah yal ulia, kalimat-kalimat Allah sebagai yang tertinggi nilainya ya. Dan bahwasanya kalimat kekufuran itu kalimat sufla, kalimat yang rendah, yang memang harus direndahkan begitu. Ya. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana para narasumber dakwah ini, juru dakwah ini dalam menyampaikan dakwahnya, di satu sisi kebenaran tersuarakan, tapi di lain sisi juga mereka memperhitungkan, jangan sampai mereka membuka celah gampang dijemput oleh pihak ya petugas madrasah Yusufiyah, gitu loh. Ya, maka ada istilah fikih dakwah, harus ngerti fikih dakwah. Kalau kita nggak ngerti fikih dakwah, ya kita ngomong ngablak kata orang Betawi, ya kan? Terbuka habis-habisan begitu. Padahal terbuka habis-habisan itu sama saja kita bisa mengundang pihak yang tidak layak untuk dihadirkan, untuk diundang begitu. Jelas Bu Kalimah? Ya, jadi kita tidak boleh berkecil hati. Apa yang sedikit kita kerjakan ini hakikatnya bukan sekedar menentang kemungkaran dengan hati, Bu, tapi sudah dengan lisan juga, bahkan sudah dengan amal juga, dengan tangan juga, yaitu dengan ya tetap menjaga tugas-tugas pokok kita sebagai dan kima komandan Kompi Markas. Itu sudah bagian dari melawan kemungkaran itu dengan tangan ya, sekalipun tidak dalam bentuk kita berperang ya. Tangan itu tidak mesti artinya harus berperang di jalan Allah Ta'ala ya. Sekarang ini boro-boro berperang ya, baru latihan perang-perangan aja udah macam-macam tujuannya ya. Wallahu a'lam. Cukup ya, sudah witir ya, ada 3 orang yang bertanya. Berarti untuk hari ini kita cukupkan. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya, atas waktunya. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi Allah Ta'ala, ilmu yang kita terima bermanfaat dunia akhirat. Mari kita tutup majelis ini dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.